Ada apa? Saya minta bantuan karena ada yang mau nyerang. Kamu minta bantuan siapa lagi? Otang. Tadi Otang datang bertiga. Sama Jack, sama Iding. Terus, yang nyerang nggak muncul? Enggak. Taslim balik ke pasar. Otang, Jack, sama Iding balik ke terminal. Kamu udah denger? Begitu tadi Taslim sampai pasar, dia dikeroyok 10 orang. Di jalan, Di pasar. dikeroyok sama teman-temannya Roy. Punten. Mangga. Tahu rumah saya dari siapa? Dari Om Edi. Kok Bang Edi tahu? Kan belum pernah ke sini. Itu nggak penting. Kenapa Kang Day nggak telepon saya? Dan nggak bisa ditelepon? HP aku dijamret. Kapan? Waktu lagi teleponan sama kamu. Sabar, mudah-mudahan bisa cepat kebeli HP yang baru. Masalahnya, saya sekarang nggak bisa kontak kamu sama semua anggota Gembira. Sukanta, Ya Kang, mau kemana? mau meriksa kecimpring yang dijemur, sudah kering atau belum? Bikin kopi. Siap. Kang, tadi ada Kang Murad. Kok nggak masuk ke ruangan saya? Nggak tahu, tadi begitu sampai, terima telepon, terus pergi lagi. Halo? Kang Murad tadi ke pabrik. Iya, Terus langsung pergi lagi? iya. Saya ditelepon Mawar. Taslim masuk rumah sakit. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu. Ya, Kopi buat siapa? Buat Kang Cecep, Kang Cecep barusan pergi. habis pesen kopi kok malah pergi? Buat saya aja kopinya. Terima kasih, Bun. Iya, Kang. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik. Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Kalapa, kalapa, kalapa. Ledang, ledang, ledang. Jeroyong, jeroyong, jeroyong. Kalapa. Ledang. Jeroyong. Ledang, ledang. Jeroyong, jeroyong, jeroyong. Kalapa. Ledang. Jeroyong. Kalapa, kalapa, kalapa. Ledang, ledang, ledang. Kalapa. Ledang. Jeroyong. Ada berapa orang? Di jalur bis, 3 orang. Di jalur angkot, 3 orang. Halo? Lapor. Di terminal ada 6 orang.
standby di sana sampai mereka pulang. Siap. Halo, Lapor, di terminal ada 6 orang. Anggota baru kita masih saya suruh standby di dekat sana. oke. Katanya dia mau cariin kerjaan buat saya. Kerjaan di mana? Belum tahu. Lagi diomongin, dia nelpon. Halo, Bang, ya, ada yang butuh keamanan. buat di mana? Karaoke. Maaf, bukan saya pilih-pilih. Saya nggak mau kerja di tempat hiburan. Masalahnya apa? Kerja di tempat hiburan kayak gitu, banyak godaannya. Cuma nyanyi. Kan suka sambil minum juga. Kalau nyanyi nggak minum, tenggorokan kering. Maksud saya minuman keras. Kan mereka yang minum, bukan kamu. Suka ada pemandu lagu yang seksi juga. Kan yang nyanyi mereka. Kamu cuma jaga keamanan. Iya, tapi saya lihat ada di dekat saya. Takut kesamber. Iman saya masih payah. Kamu maunya kerja di mana? Seperti yang pernah saya cerita, kerja di bangunan, jadi tukang cuci piring di restoran, atau jadi tukang cuci mobil juga nggak apa-apa. Kerja kayak gitu kan gajinya kecil. Nggak apa-apa, yang penting saya bisa makan sama udunan bayar kontrakan. Halo, Saya udah sampai. Kang Murad di mana? di dalam. Terima kasih infonya. Ya, sama-sama. Bukan saya nolak rezeki, saya nggak berani. Ya, gak apa-apa. Ya udah, gitu dulu aja tuh ya. Iya. Kang Asmawi nawarin kerjaan buat saya, jaga keamanan di karaoke. Saya nggak mau. Saya mau, Kang. Bisa tolong bilang ke dia, tawaran kerja jaga keamanannya dikasih ke saya aja. Saya malu pinjam uang terus sama Ibing, mulai dari buat bayar kontrakan sampai buat makan. Saya butuh kerjaan, butuh penghasilan. Bang, Ya, Agus sama Yayat. masuk. Saya nggak boleh masuk. Nanti jam besok. Gimana kondisi Taslim? Cuma banyak memar aja. Nggak sampai ada tulang yang patah. Mereka balas dendam. Karena sebelumnya, mereka yang dikirim Taslim sama Kang Murad ke rumah sakit. Dendam dibalas dendam. Gak ada ujungnya. Terus kita mau diem aja. Kita masih mampu bertarung. Tapi saya nggak yakin. Kalau kita memenangkan pertarungan, kita bisa menyelesaikan persoalan. Jadinya kita harus gimana? Saya belum tahu. Sebetulnya yang harus kita habisi bukan mereka, tapi backing mereka. Selama masih punya backing, mereka akan terus bertahan. Melakukan serangan balasan, terus saja seperti itu. Kenapa kamu diam?
Kita sudah beberapa kali pakai orang bayaran. Mereka masih tidak terkalahkan. Saya juga nggak yakin sekarang kita berhasil. Pasukan saya bukan petarung. Mereka cuma orang-orang yang modal nekat. Terus? Mereka hanya bisa seperti sekarang, gerilya, menculik satu persatu sampai habis. Backing itu ada karena ada orang yang di backing. Kalau orang yang di backing sudah habis, sudah nggak ada lagi yang harus mereka backing. Mereka cuma bisa jadi jagoan yang nggak ada gunanya. Cerdas. Roy juga punya pasukan. Ada satu lusin anak-anak motor. Bukan jagoan berkelahi, bukan petarung, tapi mereka sama seperti anak buah kamu. Punya modal nekat. Kalian harus koordinasi. Saya dengan Roy? Ya. Kalian akan memimpin lebih dari 20 orang yang sama-sama modal nekat. Ambil alih kembali kaki lima yang memang sejak semula ada di bawah kekuasaan kita. Terus habisi. Orang-orang di pasar dan di terminal. Setelah itu, kita bisa masuk ke sana dengan santai. Saya ikut perintah Bang Edi. Ternyata Kang Day HP-nya diamret. Seperti kamu waktu itu? Iya. Bedanya, kalau saya HP-nya bisa balik lagi. HP dia enggak. Terus dia tadi coba nyari saya sampai di parkiran satu lagi. Ketemu Adidu yang lagi nunggu kita. Untung nggak diapa-apain. Sebentar. Halo? Kamu kesini sekarang. Ke rumah Om? Ya. Siap Om. Saya harus ke rumah Om Edi sekarang. Kita tunggu Roy. Iya Bang. Terus. Ya cukup. Terima kasih. Kang, Tadi Taslim di sini. iya, Ada apa? saya minta bantuan karena ada yang mau nyerang. Kamu minta bantuan siapa lagi? Otang. Tadi Otang datang bertiga, sama Jack, sama Iding. Terus, yang nyerang nggak muncul? Enggak. Taslim balik ke pasar. Otang, Jack, sama Iding balik ke terminal. Kamu udah denger? Begitu tadi Taslim sampai pasar, dia dikeroyok 10 orang. Di jalan, Di pasar. dikeroyok sama teman-temannya Roy. Roy siapa? Dulu dia anak buah saya. Dia yang mau ngambil alih parkiran saya sama parkiran Otang dulu. Om, Ya, Roy, masuk.
Halo? Ada di kantor? Lagi di parkiran Didu. Ada apa? Tadi Taslim ada yang nyerang, 10 orang. Di parkiran Didu? Di pasar. Terus sekarang Taslim di rumah sakit. Terus kenapa kamu ke parkiran Didu? Nyari info siapa yang nyerang Taslim. Saya ke sana. Oke. Kalian sekarang sama-sama punya pasukan. Pasukan kalian masing-masing cukup banyak. Saya minta pasukan kalian digabungkan dalam satu komando. Biar lebih kuat. Kalau satu komando, berarti di bawah satu orang. Ya. Saya atau Roy? Jadi Agus sama Roy itu sama-sama anak buah Bang Edi. Agus dulu pegang jalanan, ngurusin pedagang kaki lima. Tapi Bang Edi maunya bukan cuma pegang kaki lima, tapi juga parkiran, pasar, sama terminal. Dulu saya kan anak buahnya Agus. Terus saya bawa beberapa orang anak buah, termasuk Roy. Saya baru tahu ternyata Roy itu keponakan Bang Edi. Roy itu sengaja disusupkan Bang Edi ke bawah. Saya nggak tahu sebetulnya gimana. Saya taunya waktu saya ajak, Roy itu pengangguran. Dia kayaknya nggak tahu apa-apa. Yang royak Taslim siapa? Kemungkinan teman-temannya Roy. Roy siapa? Keponakan Bang Edi. Yang selama ini sibuk mengambil alih pasar, yang sering kita bahas, bukannya Agus? Agus sama Roy sama aja. Sama-sama kerja buat Bang Edi. Terus! Terus! Ya, cukup. Terima kasih. Ada berita apa? Kita gabung sama pasukan Kang Agus. Memang kenapa? Biar tambah kuat. Kumpul. Ada apa? Om Edi minta kita gabung sama pasukan Kang Agus. Kita mau habisin orang-orang yang sekarang ngambil alih kaki lima. Itu sebetulnya dari dulu memang pegangannya Om Edi. Terus habis itu beresin parkiran, supaya nggak ada yang ganggu lagi. Kontak teman-teman yang lain. Kita ketemu di jalan. Terus ke markasnya Kang Agus. Oke. Halo, merapat ke markas sekarang. Siap. Setahu saya, parkiran ini udah dipegang teman-temannya Roy. Setelah peristiwa MN dituduh tabrak lari, terus diserang mereka. Tapi ini kosong. Nggak tahu.
Roy kan bekas anak buah kamu. Bisa kamu kontak? Kalau saya telepon, nggak pernah diangkat. Rumah dia juga sebetulnya nggak jauh dari rumah saya. Saya pernah ke rumahnya, dia nggak ada. Dia tinggal cuma berdua sama ibunya. Tapi ibunya nggak ada juga. Kata tetangga, lagi pulang ke Cianjur, ngurusi neneknya Roy yang sakit. Saya sebetulnya mau ketemu Roy. Biar urusan parkiran bisa saya beresin berdua aja sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan perginya sama Roy? Enggak. Dia lagi sibuk kerja? Enggak, biasa aja. Kenapa? Mau ngasih kabar, Taslim ada yang ngeroyok. Di mana? Di pasar. Waktu tadi pulang dari parkiran. Sekarang dia di rumah sakit. Waduh, siapa yang ngeroyok? Belum tahu. Mungkin teman-teman Roy yang tadi kita tunggu. Mungkin juga anak buahnya Agus yang dendam sama Taslim. Yang ada urusan sama teman-temannya Roy itu kamu, bukan Taslim. Yang ngeroyok pasti anak buahnya Agus. Iya. Sekarang kamu di mana? Di bekas parkiran kamu. Sama Kang Cecep, sama Kang Ujang juga lagi nyari yang ngeroyok Taslim. Kenapa nyarinya ke sana? Setahu saya, parkiran ini udah dipegang teman-temannya Roy. Setelah peristiwa MN dituduh tabrak lari, terus diserang mereka. Kenapa bukannya nyari Agus? Tadinya saya mikirnya ada kemungkinan yang nyerang Taslim itu teman-teman Roy. Terus saya juga nggak tahu kalau mau nyari Agus harus kemana. Saya perlu ke sana nggak? Nggak usah, standby aja. Siap. Ini markas kita. Oke, sekarang kumpul. Teman-teman, kita semua bekerja untuk Bang Edi. Baik yang ikut saya maupun yang ikut Roy. Atas perintah Bang Edi, sekarang kita bergabung di bawah satu komando. Saya adalah komandan kalian. Dan di sebelah saya, Yayat dan Roy adalah wakil komandan. Yan, roda 2 yang barusan lepas lampu, kejar. Monitor siap bang, kejar bang. A, Ya. Mana SIM-nya?
Ini masa berlakunya sudah habis. Iya, Pak. STNK-nya mana? Maaf, Pak, nggak ada. Hari ini ngasih uangnya tambahin 10.000. Buat apa? Buat bayaran Yasmin ngaji. Iya. Sebetulnya kita bisa nggak ada pengeluaran buat Yasmin ngaji. Kalau yang ngajarin ngaji bapaknya.